Beliau itu mantan Kabais. Jadi kalau dia ngomong, ya kalau sebagai seorang Ponto silakan aja. Tapi dia sebagai mantan Kabais itu berbahaya. Intelijen, ya yang bisa memberikan kuliah itu. Jadi mohon maaf lah, saya lihat kemarin itu, aduh ini gawat ini. Ya, ya yang memanfaatkan dia siapa? TV One. Siapa lagi? Mungkin juga orang-orang itu. Tapi saya nggak takut. Kebenaran akan saya sampaikan. Mana yang benar? Itu loh. Kalau saya bilang belum bisa kita putuskan. Iran saja tidak berani mengatakan bahwa Israel lah penyebabnya. Enggak. Rusia pun tidak. Cina pun tidak. Loh negara-negara besar nggak berani menyampaikan. Mula ini terkait semua ini. Ini masalah kepemimpinan semua. Kepemimpinan tokoh-tokoh negara. Jadi Indonesia hendaknya bisa jadi contoh. Ya, kita punya harapan kepada Pak Prabowo. Karena dia saya lihat saya bisa menilai 75% dia negarawan. Itu aja lah. Ya, karena saya sama-sama dari Akademi Militer dan saya juga pernah bertemu dengan dia di dalam satu kegiatan. Dulu dia jadi Wadanyon 328 berpangkat mayor. Saya sebagai Kasih 2 di Batalion Anu 1 Kostrad, tapi sama-sama Pak Kostrad. Ponto lebih hebat, Pak Ponto lebih hebat, Pak Ponto lebih hebat. Iyalah, Ini siapa silakan nih? aja Kok lah. bisa tembus? Enggak, biar dicuat tapi jangan kepancing. Ini kadrun Enggak, sialan nih orang ini nih. saya nggak terpancing, nggak Enggak terpancing. nih, enggak sebelah Pak Topik. Ini orang ini siapa tadi yang ngomong tadi? Siapa? Tolong di remove dong yang jadi co-host tadi siapa yang bicara itu tadi ya? Saya Tadi udah siapa tahu ya? kok, sudah Siapa tahu siapa saya. tadi? Udah, Pak. Udah di remove ya? Ya saya sudah tahu, cuman Bisa beginilah ya. tembus ya tadi ya? Udah aman, Pak. Iya, Udah aman, Pak. Oke lanjut Pak Topik. Wah nggak benar ini orang-orang. beliau itu mantan Kabais. Jadi kalau dia ngomong, ya kalau sebagai seorang Ponto silakan aja. Tapi dia sebagai mantan Kabais itu berbahaya. Yang berhak mengeluarkan pernyataan seperti itu siapa? Ya Kabais yang sekarang. Kepala BIN. Dia nggak mewakili itu. Hati-hati. Kalau kita-kita ini boleh. Sebagai bukan mantan Kabais. Atau bukan mewakili Kabais. Nah itu. Ya kita orang biasa boleh. Sama kok. Makanya ilmu intelijen itu bukan milik orang intelijen. Kita pun harus tahu. Tapi besok saya akan memberikan kuliah intelijen. Saya akan berikan. Tanyalah dia, suruh dia berikan kuliah intelijen. Atau panggil orang intelijen. Ya, yang bisa memberikan kuliah itu. Jadi mohon maaf lah, saya lihat kemarin itu, aduh ini gawat ini. Ya, ya yang memanfaatkan dia siapa? TV One. Siapa lagi? Ya, Tribun apa segala macam itu saya lihat. Oh, ini nggak benar nih. Nggak benar. Saya nggak enaknya saya ditegur-tegur terus dari atas karena dia letting saya. Kalau nggak letting saya, oh nggak peduli saya. Nah, tapi inilah ingin saya sampaikan. Ini mudah-mudahan senior-senior itu mendengarkan juga. Jadi mohon maaf ya, saya nggak bisa menyampaikan itu kalau kalau apa namanya intelijen itu kalau tidak kita tanyakan para pakar. Pakar helikopter dari Amerika juga menyampaikan itu kesalahan pilot. Ya. Kemudian kemarin saya ketemu di kedutaan juga dia pernah bertugas di Irak, dia bilang it is about human error katanya. Nah, kalau dari pakar-pakar yang lain dia bilang apa? Ah ini kan sengaja supaya dibeli pesawat katanya. Ini bisa pengaruhnya juga Rusia menganggap Amerika, ya kan? Tapi kenapa Iran tidak mau menerima pesawat yang ditawarkan Rusia? Nah itu informasi juga kan? Kenapa dia tidak mau? Dan kenapa Putin tidak memberikan saja kalau memang itu sekutunya, ya kan? Nah yang begini-begini ini harus dibahas kaji ulang lah mengapa? Kalau kami ya di militer di angkatan darat ya itu sejak dari Letnan 2 sudah diajarin intelijen. Jadi intelijen itu harus menjadi darah daging. Makanya di batalion itu ada kasih intel.
perwira seksi intelijen, perwira seksi operasi, personil, logistik, teritorial. Sudah ada. Jadi udah terbiasa dengan intelijen. Selalu kalau mau melaksanakan kegiatan, melaksanakan operasi, melaksanakan lihat, juga ada unsur utama keterangan. Selalu menanyakan apakah cuaca saat ini baik adanya. Kalau kita nanti melaksanakan latihan, sampai begitu. Emangnya latihan nggak bisa bikin mati? Wah, udah itu Medan. Pernah saya dulu suruh latihan ya, diperintahkan dari atas sama asisten saya. Bing, latihan lintas udara. Di mana Pak daerah yang mau dipilih? Di sana, di Sangirta Laut. Waduh, saya tidak sependapat dengan Bapak. Kenapa gak sependapat? Kita tanya dulu. Dan Lanut di sana. Kenapa Pak ya? Loh, kalau cuaca jelek, di mana nanti dia mau terjun? Terjun nanti di laut sana Pak, saya bilang. Mati semua anak-anak itu. Nah, dia nggak percaya juga. Dia langsung telepon ke sana kan. Wah iya, jadi nggak jadi di sana. Udah tuh latihan, di mana? Pindah. Kemana Pak? Sangatta. Baik, saya periksa dulu medannya. Waduh, di Sangatta itu ada apa namanya, tempat penangkaran buaya. Wah, kalau anak-anak jatuh di penangkaran budaya gimana? Nah, yang begini-begini nggak dipelajari. Apa saya minta sama Bais? Tidak. Saya pelajari intelijen. Telepon Kodam. Di Kodam itu ada Asintel. Asintel, bagaimana kalau medan latihannya di sana? Begini-begini, gitulah. Nah, ini coba latihan pasukan Linut di Sangatta. Di Sangirta Laut. Di mana, Mbak? Dropping zone-nya. Daerah penerjunan. Angin kencang di sana, Pak. Ya, cuaca jelek saat ini. Nanti pasukan itu semuanya mati di laut. Siapa yang tanggung jawab? Karena saya Paban yang membuat skenario latihan. Tunggu dulu Pak, kita cari informasi dulu. Jadi semua harus ada intelijen. Harus ada intelijen. Nah ini seperti ini, WHO sudah peringatkan kita bahwa COVID nanti virus yang akan datang lebih sadis dari virus yang kemarin. Nah terus apa tindakan kita? Kok tenang-tenang aja? Ya, kalau saya mengambil inisiatif lah. Apa yang harus saya persiapkan? Ya kan? Tidak harus saya divaksin. Enggak. Tapi nggak usah ngomong vaksin lah. Nanti diblokir lagi. Jadi itulah intelijen. Lengkap. Tidak bisa kita putuskan sekarang. Apalagi Tribun ini apa segala mana. Dia hanya bisa mengumpulkan informasi. Tapi mengolah informasi bisa dia. Saya aja nggak berani menyatakan itu kok. Masih saya bilang perakiraan intelijen. Nah, kalau di Angkatan Darat ya, perakiraan intelijen itu tiap hari diajarkan itu. Tiap hari setiap pendidikan pasti ada perkiraan intelijen. Tanya aja jenderal-jenderal atau tanya aja kapten-kapten, hubungilah dia. Ada perkiraan intelijen. Apa itu perkiraan intelijen? Peranggapan. Nah, jadi selalu harus mencari unsur utama keterangan. Tapi ada lagi persoalan intelijen lain untuk melengkapi apa yang dipertanyakan. Nah, seperti sekarang, apakah ya Presiden Iran itu meninggalnya karena kecelakaan? Apakah Presiden Iran itu meninggalnya karena sabotase atau pembunuhan atau spionase? Kalau iya, siapa yang melakukan? Ya, kalau iya, siapa yang salah? Pilot atau siapalah? Nah, itu harus dipertanyakan dulu. Nah, itu kumpulkan keterangan. Dari situ pertanyaan itu intelijen bergerak. Nah, itulah makanya dilaksanakan investigasi. Dan investigasi ini Iran pasti minta tolong Cina karena dia menggunakan satelit Cina. Tapi Cina ngomong enggak? Enggak. Yang bisa tahu kalau kita punya hubungan dengan Cina. Halo, beratlah. Nah, itu yang ngomong tadi itu saya sudah kenal. Dari suaranya juga bisa kok. Intelijen komunikasi, intelijen akustik, itu kita tahu dari suaranya dia. Apalagi kalau kita udah biasa
melihat frekuensinya itu udah ketahuan. Kita nggak bisa, dia nggak berani tampil. Mungkin juga orang-orang itu, tapi saya nggak takut. Kebenaran akan saya sampaikan. Mana yang benar? Itu loh. Kalau saya bilang belum bisa kita putuskan. Iran saja tidak berani mengatakan bahwa Israel lah penyebabnya. Enggak. Rusia pun tidak. Cina pun tidak. Loh, negara-negara besar nggak berani menyampaikan. Nah, itu aja dulu Pak Paul ya. Aku. Ya, inilah. Ya, Pak Tobing. Pak Tobing. Saya bisa menyampaikan ini. Kalau ada tanya jawab, mari kita jawab. Pak Tobing. Saya kan udah tanya teman saya udah telepon. Dia itu pensiunan pilot helikopter dari dari Air Force. Dia bilang itu purely human error. Itu yang dia bilang. Iya. Menurut analisa dia. Satu. Kedua, kita balik lagi ke percakapan kita yang di depan tadi Pak Tobing. Jadi bisa dikonklusi kalau Indonesia ini secara education level itu belum siap dengan pemilihan langsung. Itu maksudnya, Pak. Pemilihan langsung, iya. Iya. Ya Pak Tobing kan bilang tadi, jadi melalui permusyawaratan perwakilan. Jadi maksudnya with education level rakyat Indonesia ini belum siap dengan pemilihan langsung. Benar nggak, Pak? Ya memang bukan itu aja Pak Andi. Tidak sesuai dengan prinsip yang kita pahami. Tidak sesuai dengan konstitusi. Karena sudah dicantumkan kok di konstitusi. Sudah dicantumkan konstitusi, tapi orang tidak mengerti. Nggak mengerti. Ya itu konsekuensinya sekarang anggota DPR ya kadang-kadang terkenal, pelawak, penyanyi bisa jadi di DPR. Mungkin secara kepandaian mereka. Makanya repot. Ya udah lanjut ya Pak. Ya, karena DPR itu juga seharusnya orang-orang yang duduk di DPR itu seorang negarawan, bukan mencari popularitas, ya itu, ya, bukan mencari popularitas. Mahatma Gandhi itu negarawan, karena dia tidak ciri-cirinya dia tidak ingin berkuasa, tapi coba pengikutnya banyak, dia tidak pejabat, itulah negarawan. Berat loh menulis negarawan ini berat. Hanya orang sudah merasakan itu loh. Merasakan indahnya. Sudahlah karakter lah. Ya. Ya bisa Pak Ponto bilang kemarin saya dengar saya buka lagi YouTube-nya itu ya. Oh Pak Tobing itu kan orang tempur. Dia taunya perang. Oh tunggu dulu. Emangnya gua percaya lu. Intelijen dari lu. Nggak percaya. Kalau dia benar-benar pakar oke. Pak Harto aja curiga kok sama Pak Beni. Nggak ada filosofi Cina apa. Kalau kita mau percaya kita harus curiga dulu. Itu filosofi ya. Oh kok saya orang tempur itu belum tentu saya percaya sama intelijen dia. Belum tempur. Ya saya juga punya pasukan intelijen khusus. Makanya raja-raja dulu coba lihat. Coba lihatlah, nonton sejarahnya. Dia punya intelijen. Ya, bagaimana? Tapi dia punya intelijen sendiri. Loh, kenapa? Untuk mengcounter benar enggak yang disampaikan dia? Loh, karena dia bilang apa? Intelijen itu penyesat, pembohong. Ya kita harus sendiri. Ya memang kita harus tahu. Masa saya sekarang orang operasi ya, memang hidup saya dioperasi terus. Emang saya percaya dengan informasi yang disampaikan sama dia? Tunggu dulu. Makanya saya juga harus menguasai ilmu intelijen. Karena kita semua adalah insan intelijen, insan operasi, insan teritorial. Itu sudah jelas. Itu sudah didoktrinkan gitu loh. Ya, doktrin kita aja enggak. Aduh, kalau saya mau apa itu berat, ya berat. Makanya, tapi itulah kenyataannya Pak Andi. Jadi mau demokrasi kita ini memang nggak bisa kita pakai demokrasi itu. Makanya para founding fathers kita itu sudah benar. Jadi demokrasi kita itu melalui musyawarah untuk mufakat.
Musyawarah untuk membakar. Ketika Gimana dirubah, toh Pak Tobing? Kita kan udah orang Jawa bilang udah kebacut, udah terlanjur. Terus mau ngerubahnya gimana? lah Kan itulah. itu Jadi kedepannya ini filosofi. gimana kedepannya ini? Jadi begini, makanya banyak tuntutan kembali ke Undang Dasar 45 yang asli. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Ya, saya sekarang ini repot orang macam pelawak seperti Komeng. Katanya dia nggak perlu kampanye, nggak harus tahu-tahu menang aja. Karena popularitas kan. Nggak pernah Ya itu debat, tadi. nggak pernah debat, nggak pernah Ya, dipertanyakan misi jadi begini. visinya nggak ada, tahu-tahu menang aja. Kan Ya repot. maka siapa ketua DPR Amerika itu kan pernah bilang, is not a dumb politician katanya. Tetapi yang bodoh itu apa? Yang memilihnya. Yang memilihnya. Karena yang memilih ini nggak punya bayangan. Yang penting saya senang. Itu loh. Ya sampai kapan negara ini bisa maju? Karena pemerintahan itu kan 3. Legislatif, eksekutif, yudikatif. Ya itulah. Semuanya it is about leadership. Leadership all about karakter and kompetensi. Itulah. Saya mau tanya. Ya, kalau sekarang udah terpilih mereka jadi presiden atau wakil presiden, bagaimana kita membantu juga? Jadi DPR itu membantu. Jadi di dalam di dalam prinsip kita bernegara yang landasan ideologinya Pancasila, tidak ada oposisi. Itulah, tidak ada oposisi. Yang ada musyawarah untuk mufakat. Tapi karena meniru-niru demokrasi yang sana, demokrasi bukan demokrasi ala Indonesia, terjadilah seperti itu. Terjadilah seperti itu. Nah itu, terjadi seperti itu. Ya udah lanjut Bu Dora mau masuk. Ya silakanlah Bu Dora. Itu Horas